Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya akan memberikan review ke teman-teman untuk sebuah Stratos S5 Disc tahun 2021 yang sudah di-upgrade sedikit. Upgrade-nya sedikit sebenarnya, hanya satu part atau dua ya. Bagian wheelset dan saddle aja. Tapi sepedanya udah jadi cukup keren. Saddle-nya pakai Pro PLT Stealth Sport. Chromoly railnya, kemudian wheelsetnya pakai Super Team dengan bannya Continental GP 5000. Cukup impresif. Sepeda ini size M, Stratos S5 di size M tahun 2022, paling baru. Oh ya, ternyata seat postnya udah diganti, seat post karbon ala-ala juga. Kemudian stemnya juga ternyata udah diganti, pakai yang lebih pendek, ini 8 cm. Ritchey, drawbarnya juga pakai Ritchey. Oke. Sepeda ini adalah sepedanya Om Suryono. Ini juraganya Alfamart dari Jakarta nih. Diantarkan ke Jogja untuk diberikan review dan diberikan beberapa perbaikan. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, perbaikan apalagi yang akan dilakukan Stratos S5 ini setelah wheelsetnya udah dibenerin pakai Super Team, bannya pakai GP 5000, saddlenya udah pakai Pro PLT, stem dan handlebarnya juga udah ganti juga. Sepertinya sih udah maksimal ya sepeda ini. Mau diapain lagi, mau dibikin kayak apapun tetap aja Stratos kayak gini. Nah, tapi ada satu ide menarik. Si owner ini ternyata pengen mindahin semua isi dari si sepeda ini, Stratos S5 Disc ini, ke frame yang baru. Frame yang dipilih apa? Ini dia. Oke, frame yang dipilih adalah frame Giant TCR Advance O, size nya S, warnanya green chameleon atau chameleon galaxy, yang kayak gitulah pokoknya warnanya. Ini banyak banget sih Giant. Dia disc, cirinya di sini ada 2 pin buat ngeletakin kalipernya. Lalu frame set ini sudah dilengkapi juga dengan seat post dan seat clamp, cuma ada di bagian terpisah di sebelah sana. Nah, si Stratos S5 Disc itu nanti akan kita pindahkan isiannya ke Giant TCR Advance O ini. Nah, kelengkapan biasanya kalau kita membeli frame set, kelengkapan utamanya ada frame, fork, kemudian headset, through axle depan, through axle belakang karena dia disc brake, anting RD, clamp FD, lalu seat post dan seat clamp. Bottom bracket biasanya nggak dapet. Kalau kita beruntung berarti kita dikasih bottom bracket yang biasanya bottom bracket bawaannya Giant, yang juga masih kurang oke. Kalau mau pakai upgrade ya, pakai bottom bracketnya si Beer tuh udah oke banget. Sepeda ini sudah UCI approve, teman-teman bisa lihat. Sepedanya udah UCI approve, jadi udah nggak ada masalah. Dia certified buat daily training. Apalagi dari training untuk racing pun dia udah dapat certificationnya. Oke. Nah, alat-alat yang akan kita gunakan untuk mindahin sebuah Stratos S5 Disc ya, dengan group setnya R7000 untuk bagian lain, kecuali untuk bagian shifternya yang pakai 7020 ini. Itu antara lain kita butuh ini bottom bracket yang dipilih ini adalah bottom bracketnya si Beer. Harganya 2,2 ya untuk ukuran TCR Advance biasa. Lalu kita butuh ring spacer, yang sayangnya kita nggak dapet ring spacer orinya si Giant Overdrive 1 karena emang susah dicari di pasar. Nanti kita akan coba carikan. Lalu ini seat postnya dari si Giant, karbon.
juga ini ada beberapa kelengkapan, setting kabelnya, kemudian klem dari seat postnya, dan juga penutup dari seat postnya. Nah, hanya modal ini aja kita udah bisa mindahin Stratos S5 disc ke Giant, ke frameset Giant. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik mungkin juga teman-teman yang sekarang masih pakai Stratos dan pengen upgrade ke frameset misalnya, baik itu disc maupun rim ya. Itu kenapa kita harus upgrade, atau kenapa kita misalnya harus milih Giant, atau kenapa kita harus pilih frameset lainnya yang notabene rata-rata adalah frameset import ya. Itu tergantung dari subjektivitas penilaian masing-masing. Tapi yang sejauh yang saya rasakan, pengalaman saya, dulu saya pengabdi Stratos lama, mulai dari Helios sampai Stratos yang terbaru ini saya belum pernah nyoba nih. Stratos S5 yang paling baru ini saya belum pernah nyoba. Katanya sih ada perubahan geometri. Yang saya lihat sih, yang jelas dia seat stay-nya agak drop sedikit ya, mirip-mirip sama sepeda-sepeda buat sprint atau buat trek datar lainnya, dengan batang top tube-nya lurus agak melengkung ke atas sedikit, ciri khasnya Polygon. Kayaknya sih sepeda ini cukup oke buat datar, buat sprint pendek juga kayaknya masih oke, di luar bahwa dia alloy ya, karena ini bahannya Stratos S5. Tapi kayaknya akan sedikit kesulitan kalau ketemu trek yang agak rollingan, apalagi climbing yang ekstrim. Nah, buat teman-teman yang trek biasanya kesehariannya itu lebih banyak, atau katakanlah 60% atau 70%-nya itu climbing dan rolling, akan terbantu kalau teman-teman itu menggunakan atau memilih frameset Giant TCR, utamanya yang dia emang didesain buat climbing dan juga mengatasi rollingan dengan lebih percaya diri itu. Nah, kalau kita ngomongin rollingan, trek turun, berarti kita butuh disc brake. Karena dengan disc brake kita bisa punya kontrol yang lebih baik terhadap sepeda utamanya ketika jalannya turun ya. Kalau datar dan naik sih nggak terlalu ngaruh, karena bahkan akan merugikan kita kalau kita datar dan naik, karena bobot dari perangkat disc brake-nya itu pasti lebih berat. Gampangannya gini deh, kalau kita pengen sepeda rim brake bobotnya kurang dari katakanlah 7 kilo ya, bobotnya kurang dari 7 kilo itu atau 8 kilo lah, bobotnya kurang dari 8 kilo, kita bisa dapat sepeda rim brake harganya mungkin sekitar 40 juta. Tapi kalau kita pengen disc brake bobotnya kurang dari 8 kilo, sudah pasti itu kita harus menghabiskan angka di atas 40 juta. Saya udah coba di beberapa sepeda, bahkan sepeda Giant TCR Advance 1 yang tahun 2017 yang kemarin baru saja sold out, punya asetnya Warung yang warna hijau itu, dia dengan perangkat standar tanpa pedal itu bobotnya 7,8 kilo, harganya cuma 28 juta. Saya jual 28 juta kemarin. Jadi sangat mungkin untuk dapat sepeda rim brake dengan bobot yang sangat ringan itu di bawah 40 juta, bahkan di bawah 30 juta pun masih bisa dapat. Tapi kalau disc brake, nah itu dia butuh budget yang lebih banyak, karena otomatis group setnya harus lebih bagus, perangkat karbon yang digunakannya juga harus lebih bagus, termasuk wheelset dan framesetnya juga harus lebih bagus. Jadi sangat masuk akal kalau disc brake 8 kg, under 8 kg itu di atas 40 juta pasti. Nah itu, jadi itu preferensi teman-teman masing-masing. Di Giant sendiri sekarang Giant Indonesia udah nggak masukin rim brake, dia masukinnya semuanya disc brake. Semua sepedanya Giant yang masuk itu dia pakainya disc brake, jadi ya agak sulit untuk menemukan rim brake sekarang. Kalau kita mau menemukan rim brake berarti kita harus ke importer lokal, seperti Warung Sepeda juga ngimport sendiri, ngimport sepeda Giant sendiri. Teman-teman bisa kepoin nanti Instagramnya di Warung Sepeda Jogja. Oke. Nah, kayak apa nanti hasil dari pindahan si Stratos S5 ini ke frameset Giant? Saya akan berikan previewnya di sambungan dari video ini.
nantikan ya. Oke, jadi ini sayangnya videonya diambil pas malam karena kita emang settingnya malam. Besok pagi sudah harus dikirim balik ke Jakarta. Jadi kita selesaikan pengerjaannya malam hari. Di Warung Sepeda Jogja juga melayani kebutuhan teman-teman kalau mau custom build atau pindah isi group set dan seterusnya. Ini adalah preview hasil pindahan dari Stratos S5 disc ke Giant TCR. Well, ini adalah settingan akhir dari si Giant yang sudah kita delivery ke ownernya di Jakarta, Om Suryawan ownernya. Semua yang dimasukkan di part yang digunakan di Giant TCR Advanso ini adalah copotan atau bongkaran dari Stratos S5 disc. Biaya yang paling besar di bottom bracket karena harganya 2,2 juta. Kemudian biaya yang lainnya hanya di spacer headset aja. Setting sepedanya habis 300.000 di Warung Sepeda Jogja. Jadi masih cukup affordable. Buat teman-teman yang mau bangun sepedanya bisa kontak IG Warung Sepeda Jogja. Terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan referensi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share supaya lebih banyak lagi teman yang terinformasi mengenai kemungkinan untuk upgrade frame set di Warung Sepeda Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum.